الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم فصل وسلم على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bersyukur kepada Allah lewat ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah lewat ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat pada diri khatib khususnya umumnya untuk kita semua. Mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi 2 atau 3 hari lagi kita akan memasuki 1 bulan yang kita idam-idamkan dan kita doa kepada Allah setiap hari. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadhan. Ada satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man fariha bidukhuli Ramadan harramahullah jasadah 'ala niran. Barang siapa yang merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, balasannya adalah kata Nabi harramahullah, Allah mengharamkan jasadahu terhadap jasadnya orang tersebut 'ala niran, masuk terhadap api neraka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita lihat hadis ini, mengapa sesimpel itu orang yang merasa bergembira, bahagia dengan bulan Ramadan, tapi balasannya begitu amat besar. Allah haramkan jasadnya terhadap api neraka. Para ulama ahli duha menafsirkan kenapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan Allah haramkan jasadnya terhadap api neraka. Karena tidak seluruh dan tidak semua kaum muslimin masuknya bulan Ramadan itu merasa bahagia semua. Ada orang yang jengkel, tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan. Tukang dagang merasa terancam dengan perekonomian dan kerjanya. Persekolahan merasa terganggu dengan kegiatan aktivitas bulan Ramadan dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang sudah merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, oh ternyata begitu besar pahalanya. Karena tidak setiap orang yang datangnya dengan bulan Ramadan mampu merasakan hati
bahagia dan gembira. Dan kata Allah, yang merasa bahagia dan gembira dengan datang bulan Ramadan pasti orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah dekat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lalu apa kita persiapan dengan datangnya bulan Ramadan? Secara fisik kita harus persiapkan kesehatan kita. Makanya kenapa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ada puasa sunnah yang begitu dianjurkan. Puasa-puasa sunnah yang dilaksanakan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu sebagai pemanasan. Ketika masuk bulan Ramadan, kita tidak terkejut lagi dengan ibadah puasa. Dan secara kesehatan mari kita jaga. Mudah-mudahan di bulan puasa kali ini kita dapat melewatinya dengan baik dan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, secara mental tadi kita harus merasa gembira dengan hadirnya bulan Ramadan atau dengan hadirnya bulan Ramadan, dan kita yakin dengan kegembiraan tersebut kita melaksanakan maksimal segala agenda ibadah yang ada di bulan Ramadan dengan senang, dengan riang gembira, dan kita mendapatkan la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. La'alla, kalau kata santri itu harfut taraji. Harfut taraji itu harapan. Berarti secara tidak langsung Allah mengisyaratkan dengan adanya ibadah puasa ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Harapannya menjadi orang bertakwa berarti tidak semua yang melewati bulan Ramadan itu mendapat title atau mendapatkan pangkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, lalu agenda apa yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan ini? Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, minimal Nabi mengkhususkan ada 3 agenda besar yang harus kita tarkiyahkan dan kita inovasi dan kita tingkatkan ibadahnya jauh daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Yang pertama kata Nabi, tarkiyatus shalah. Dengan datangnya bulan Ramadan, mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas sholat. Sekarang kualitas kita lebih khusyuk lagi, lebih khusyuk daripada bulan-bulan sebelumnya. Secara kuantitas jumlah mari kita tingkatkan. Kalau sebelumnya kita hanya melaksanakan sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, seyogianya dengan datangnya bulan Ramadan mubazir, karena bulan Ramadan adalah mudha'aful amal. Segala amalan kita, pahala kita dilipat gandakan sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya hanya sholat fardu, mari kita tingkatkan dengan rawatibnya, qobliyah atau ba'danya, sebelumnya atau sesudah sholat wajib. Ditambah lagi nanti dengan sholat tarawih, sholat yang hanya ada di bulan Ramadan. Mari yang pertama kita tingkatkan di bulan Ramadan ini adalah kualitas dan kuantitas sholat kita, baik secara kualitas dan jumlahnya yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Lalu yang kedua yang harus kita jadwalkan di bulan Ramadan ini adalah tarkiyatut tilawah, meningkatkan bacaan Al-Quran. Seyogianya sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kalau kemarin mungkin 1 tahun baru khatam, atau kadang ada 2 tahun, 3 tahun, kadang ada belum menyentuh Al-Quran sama sekali di rumahnya. Mari kita gunakan dengan momentum adanya bulan Ramadan ini. Kita punya target, apakah 1 Ramadan kali ini saya ingin khatam 1 kali, 1 Ramadan kali ini saya ingin khatam 2 kali, 3 kali dan sebagainya. Minimal kalau kita ingin khatam 1 kali, secara garis besar Al-Quran 30 juz. Kalau 30 juz dibagi 30 hari berarti 1 hari 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, bagaimana cara membaginya supaya kita tidak jenuh? Ada sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kurang lebih 1 juz itu 10 lembar. Kalau kita targetkan setiap waktu sholat 1-2 lembar, itu insya Allah dalam 1 bulan atau 1 Ramadan kita mampu khatam 1 juz. Zuhur 2 lembar, sebelumnya 1 lembar, sebadanya 2 lembar, 1 lembar, jadi 2 lembar. 2 lembar kali 5 ada 10, 10 kali 30 menjadi 300. Insya Allah dalam 1 bulan kita khatam Al-Quran. Dan ini adalah
ibadah yang ditekankan oleh Nabi setelah kita peningkatan sholat adalah peningkatan tilawatul Quran. Dan yang ketiga kata Nabi yang harus ditekankan di bulan Ramadan ini adalah tarqiyatus sedekah. Sedekah kalau biasanya kita 1000, 2000 jauh lebih ditingkatkan di bulan Ramadan ini. Silakan sedekah berbagai macam apapun, memberi makanan pada orang yang berpuasa, memberi kesenangan bagi anak yatim, memberikan pakaian bagus kepada anak miskin, itu jauh lebih berharga kita berikan di bulan Ramadan ini. Silakan agendakan sedekah ini sebesar sekecil apapun, sekemampuan kita. Mari kita tingkatkan sedekah kita yang ada pada bulan Ramadan. 3 agenda ini insyaallah kata Nabi, tarqiyatus shalah, tarqiyatul qiraah, dan tarqiyatus sedekah yang harus kita pertingkatkan di bulan Ramadan, dan kita mendapatkan titel yang tadi, la'allakum tattaqun, kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum nafi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik li jalalika wa kamalika wa zaini ibadika wa sallallahu ubadi sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taghfirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wallahu ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Wallahu a'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.